Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narisa Kusuma Dewi, NIM 1803 4261 8075, offering G14, akan mempresentasikan mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Di sini terdapat 4 organisasi Islam, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Di sini ajaran dan pemikirannya antara lain mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Kemudian, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Kemudian, pada basis massa, lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Kemudian untuk pendekatan dakwahnya cenderung menggunakan pendekatan salaf, dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yakni tabsyir, islah, dan tajdid. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. NU ini didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Ajaran dan pemikiran pada organisasi NU ini antara lain, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Basis massa pada NU ini berkisar antara 40 juta jiwa di Indonesia, yang mana mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Pada pendekatan dakwahnya, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasus, dan istidlal. Selanjutnya ada Salafi. Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ajaran dan pemikiran pada Salafi ini adalah upaya pembersihan ragam bid'ah, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Lalu untuk basis masanya, pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya, mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Kemudian untuk pendekatan dakwahnya, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak oleh organisasi Salafi ini. Kemudian yang terakhir ada Hizbut Tahrir atau HT. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Qudus, Palestina.
Ajaran dan pemikiran yang dibawakan oleh HT ini antara lain menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, kemudian mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khalifah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Untuk basis masanya, mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lalu, untuk pendekatan dakwahnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif dan publikatif. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, yakni cabang fikih, sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Jadi, apapun organisasi yang telah kita ikuti, langkah sebaiknya kita memiliki jiwa toleransi yang tinggi sehingga untuk sehingga dapat meminimalisir perpecahan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.